Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan program sistem akademik berbasis Java yang kami buat menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Program ini bertujuan untuk membantu pengelolaan data akademik secara sederhana, seperti pengelolaan data mahasiswa, data dosen, mata kuliah, serta penginputan nilai mahasiswa. Dalam program ini terdapat dua jenis pengguna utama, yaitu admin dan juga dosen. Admin bertugas mengelola data mahasiswa dan mata kuliah, sedangkan dosen bertugas menginput nilai mahasiswa sesuai mata kuliah yang diampu. Selanjutnya, kami akan menjelaskan penerapan konsep OOP pada program yang telah kami buat. Mulai dari konsep OOP, struktur data Java, kelas dan objek, konstruktor, encapsulation, instance, hingga polimorfisme. Nah, selanjutnya, pertama, kami akan menjelaskan. Nah, untuk pertama, untuk yang pertama yaitu ada konsep pemrograman proteksi objek atau OOP. Pada program yang kami buat, kami menerapkan konsep Object Oriented Programming atau OOP. Konsep ini digunakan untuk mempresentasikan objek yang ada di data ke dalam program. Dalam sistem akademik ini terdapat beberapa objek utama yaitu mahasiswa, dosen, admin, dan mata kuliah. Nah, untuk kelasnya itu dapat dilihat di sini ada kelas admin, dosen, mahasiswa, hmm, dan juga mata kuliah. Nah, dari kelas tersebut dapat dilihat bahwa setiap objek dibuat dalam bentuk kelas. Nah, jadi mahasiswa, dosen, admin, dan mata kuliah memiliki data dan fungsi masing-masing seperti yang ada di lingkungan kampus sebenarnya. Nah, yang kedua yaitu ada struktur dasar pemrograman Java. Selanjutnya, program ini dijalankan melalui metode utama atau main method. Metode ini merupakan titik awal ketika program pertama kali dijalankan. Contoh kodenya dapat kita lihat pada bagian main, yaitu uh, public static void main string arch. Nah, uh, ketika program dijalankan, Java membaca metode ini terlebih dahulu sebelum sebelum menjalankan proses lainnya. Nah, untuk input data dapat dilihat pada bagian scanner input. Nah, scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna seperti username, password, NIM mahasiswa maupun nilai mahasiswa. Selanjutnya ada percabangan. Nah, dapat dilihat pada bagian kode yang ini. Nah, jadi kode ini digunakan untuk memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data login admin. Selanjutnya ada menu program. Dapat dilihat pada kode ini. Nah, switch digunakan untuk menjalankan menu sesuai pilihan pengguna. Misalnya menambah mahasiswa, melihat data mahasiswa, atau menginput nilai. Yang ketiga yaitu ada kelas dan objek. Nah, pada OOP terdapat konsep kelas dan objek. Kelas dapat diibaratkan sebagai cetakan, sedangkan objek adalah hasil dari cetakan tersebut. Contoh kelasnya dapat kita lihat pada kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa digunakan sebagai cetakan untuk menyimpan seluruh data mahasiswa. Nah, untuk contoh objeknya dapat dilihat. Nah, untuk contoh objeknya dapat dilihat pada. Nah, untuk contoh objeknya dapat dilihat pada bagian main.
dan pada kode yang ini. Nah, kode ini digunakan untuk membuat objek mahasiswa baru. Artinya, objek tersebut akan menyimpan data yang diinput oleh admin. Dan selanjutnya ada atribut. Atribut dapat dilihat pada kode yang ini, kode privat, string name, dan juga prodi. Nah, atribut digunakan untuk menyimpan informasi mahasiswa seperti NIM dan juga program studi. Dan ada pula method dapat dilihat pada bagian. Nah, selanjutnya ada pula method dapat dilihat pada kode public void tampilan data. Nah, metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan di dalam sistem. Selanjutnya yang keempat ada konstruktor dan juga metode overloading. Nah, konstruktor adalah metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis ketika objek dibuat. Ada konstruktor default, yaitu pada kode ini. Nah, konstruktor ini digunakan ketika objek dibuat tanpa data awal. Ada pula konstruktor berparameter. Nah, untuk contohnya, untuk kodenya, yaitu ada di bagian nih. Dan contoh kodenya ada di bagian ini. Nah, konstruktor ini digunakan untuk langsung mengisi data mahasiswa saat objek dibuat, sehingga lebih praktis. Nah, yang kelima yaitu ada encapsulation dan access control. Encapsulation adalah teknik untuk melindungi data agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Nah, untuk contoh kodenya itu ada di bagian privat string name dan juga prodi. Nah, kata kunci privat membuat data hanya bisa diakses dari dalam kelas sehingga data lebih aman. Ada pula getter, yaitu kodenya yaitu yang ini. Nah, getter digunakan untuk mengambil data di mahasiswa. Selanjutnya ada setter. Nah, setter digunakan untuk mengisi atau mengubah data mahasiswa. Yang keenam yaitu ada inheritance atau pewarisan. Inheritance digunakan agar kelas yang memiliki kesamaan tidak perlu menuliskan kode yang sama berulang kali. Dan untuk parent class-nya dapat dilihat di user, yaitu pada kode yang public class user. Nah, jadi kelas user berfungsi sebagai induk atau parent class. Nah, selanjutnya ada pula anak-anak dari kelas, yaitu ada kelas-kelas seperti kelas mahasiswa, kelas dosen, dan juga kelas admin. Nah, mahasiswa, dosen, dan admin mewarisi atribut nama dari kelas user. Dan selanjutnya ada juga contoh super yaitu pada kode ini. Nah, jadi digunakan untuk memanggil konstruktor pada kelas user agar data nama dapat langsung digunakan oleh kelas turunannya. Dan yang ketujuh itu ada polymorphisme. Polymorphisme adalah kemampuan suatu metode memiliki perilaku yang berbeda, meskipun nama metodenya sama. Nah, pada kelas user dapat dilihat pada kelas user dapat dilihat pada bagian yang ini.
dan juga pada kelas admin, kelas dosen. Nah, metode dashboard dimiliki oleh semua kelas, tetapi ini yang tetapi isi yang ditampilkan berbeda sesuai jenis penggunaan yang sedang login. Nah, inilah yang disebut dengan polymorphism melalui metode overriding. Nah, berdasarkan program yang telah kami buat, sistem akademik ini telah menerapkan konsep-konsep utama dalam OOP, yaitu class dan object, konstruktor, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Program ini memungkinkan admin mengelola data mahasiswa, dosen menginput nilai sesuai mata kuliah yang diampu, serta sistem dapat menghitung rata-rata dan grade mahasiswa secara otomatis. Dengan penerapan OOP, program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan di masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba menjalankan program yang telah kami buat. Untuk menjalankannya, kita harus pergi ke kelas main, lalu langsung kita jalankan. Nah, ketika dijalankan, di sini akan hasil run akan menampilkan 3 menu utama, yaitu ada login admin, login dosen, dan juga keluar. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencoba menu yang pertama yaitu login admin. Nah, untuk melihat user admin, di sini dapat dilihat pada bagian kode yang ini bahwa untuk user adminnya yaitu adalah admin dan passwordnya yaitu 123. Nah, di sini saya akan coba menambahkan uh, data mahasiswa, yaitu dengan cara kita pilih menu yang kedua, menu yang pertama yaitu tambah mahasiswa. Nah, di sini langsung saja kita masukkan NIM dari mahasiswa dan lalu kita masukkan namanya. Lalu masukkan program studinya. Nah, lalu untuk melihatnya kita pilih ke menu 2 yaitu lihat mahasiswa. Nah, di sini akan ditampilkan bahwa eh, mahasiswa telah ditambahkan dengan NIM, nama dan juga prodi. Namun di sini untuk nilainya dia masih belum ada. Karena untuk mengisi nilai pengisian harus diisi melalui login dosen. Nah, di sini saya akan coba untuk mengisi nilai mahasiswa. Pertama kita harus login dulu dengan memilih menu yang ketujuh. Nah, di sini untuk mengisi nilai kita harus pergi ke menu yang kedua yaitu menu login dosen. Langsung saja kita pilih menu yang kedua. Nah, lalu kita masukkan EIDN-nya. Itu dapat dilihat pada kode yang ini. Nah, langsung kita masukkan EIDN-nya yaitu dan juga passwordnya yaitu 123. Lalu kita pilih menu pertama yaitu input nilai. Nah, kita masukkan NIM dari mahasiswanya dan kita masukkan nilai. Nah, selanjutnya kita akan masukkan nilai dari dosen yang kedua. Di sini kita login kembali. Kita pilih login dosen lagi dan kita masukkan NIN-nya.
masukkan passwordnya dan kita pilih menu input nilai. Lalu kita masukkan NIM-nya lagi dan kita masukkan nilainya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi untuk nilai dosen yang ketiga. Kita login lagi, masuk ke login dosen dan masukkan NDM-nya. Kita pilih menu kembali input nilai. Masukkan NIM-nya kembali dan kita berikan nilainya. Nah, selanjutnya untuk melihat nilai mahasiswa kita dapat pilih menu yang kedua yaitu lihat mahasiswa. Nah, di sini dapat kita lihat tampilan bahwa mahasiswa dengan NIM nama dan juga prodi tersebut telah mendapatkan nilai Java 100, basis data 100 dan juga analisis 100. Sehingga mahasiswa tersebut mendapatkan nilai A. Nah, mungkin sekian hasil program yang telah kami buat. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.